Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggir Bagas Suryadi, NPM 202023501563. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI dengan jurusan Teknik Informatika. Saya di sini ingin mendemonstrasikan aplikasi untuk menentukan gejala atau kerusakan yang terjadi pada AC atau penyejuk ruangan dengan menggunakan metode forward chaining. Aplikasi yang dibutuhkan untuk sistem ini yang pertama adalah XAMPP untuk menyimpan database yang ada dalam sistem. Yang kedua adalah web browser untuk membuka aplikasinya. Langkah pertama yaitu kita membuka web browsernya terlebih dahulu dan membuka aplikasinya lewat web browser. Setelah terbuka, ini adalah tampilan awal untuk user untuk mendiagnosa kerusakan yang dialami oleh user tersebut. Lalu untuk melakukan diagnosa, user akan masuk ke halaman diagnosa kerusakan. Yang akan dilakukan oleh user adalah memilih gejala-gejala yang sesuai dengan yang dialami oleh user. Misalnya, AC tidak dingin, suara berisik atau berdengung, AC mati sendiri, panas berlebih di unit luar ruangan, AC tidak menyala. Jika sudah benar, user melakukan cek kerusakan dan konfirmasi apakah sudah benar gejalanya, dan klik OK. Maka, jika ada dalam sistem, diagnosa berhasil disimpan. Nama kerusakan kompresor dan akan terlihat di hasil diagnosa. Jika gejala tidak ada dalam sistem, misalnya ini cek kerusakan dan kerusakan tidak ditemukan, silakan ulangan pencarian gejala. Halaman kedua yaitu daftar kerusakan. Di sini terdapat nomor, ID kerusakan, nama kerusakan yang terdapat dalam sistem, dan juga detail-detail dari kerusakan tersebut. Misal detail dari kerusakan kompresor. Dalam detail tersebut terdapat ID, nama kerusakan, gejala yang terjadi, dan cara pengendaliannya bagaimana. Lalu untuk login, di sini terdapat dua login. Yang pertama untuk admin. Dalam beranda admin, kita dapat melakukan tambah-tambah data-data untuk yang ada di dalam sistem. Yang pertama, data kerusakan. Di sini admin dapat menambah, menghapus, mengedit, dan melihat detail dari kerusakan yang ditambah. Misal menambah kerusakan, ID kerusakan, misal P007, nama kerusakannya kerusakan kipas. Untuk pengendaliannya, misal bersihkan kipas secara teratur. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita bisa simpan kerusakan tersebut. Dan data berhasil disimpan. Untuk mengeditnya, admin hanya bisa mengedit nama dan pengendaliannya karena ID sudah terkunci untuk menjadi ID dari kerusakan tersebut dan juga gejalanya untuk bisa terdeteksi saat user mendiagnosa gejala. Yang kedua ialah untuk menambah daftar gejala. Ini daftar gejala. Yang pertama, daftar gejala untuk kipas tidak berfungsi atau berulang lambat. Simpan. Dan dapat tersimpan di sini. Lalu tambah lagi satu untuk yang satunya lagi
Yang satu adalah suara berisik atau berdengung. Simpan. Data akan tersimpan di sini dan juga bisa mengedit data tersebut dengan mengubah nama gejalanya. Yang ketiga itu untuk data rule atau keputusan. Di sini admin bisa menambahkan keputusan-keputusan yang ada seperti ini. Misal tambah keputusan untuk kerusakan kipas yang tadi kita buat, lalu menambahkan gejalanya. Misalnya peningkatan debu dalam ruangan dan pemanasan berlebihan pada kabel. Simpan. Lalu data berhasil disimpan. Pemanasan berlebihan pada kabel dan peningkatan debu dalam ruangan. Untuk menu riwayat diagnosa, admin dapat mencetak laporan data dari user yang sudah melakukan diagnosa pada halaman awal. Seperti ini. Ini seperti laporan data yang bisa dicetak oleh admin. Lalu untuk login yang kedua adalah login untuk pakar. Pakar dapat melakukan pengelolaan untuk laporan-laporan yang sudah tersimpan dalam database, seperti laporan kerusakan. Kan terlihat seperti ini. Ini laporan kerusakan yang kita tambahkan tadi. Cetak laporannya kan seperti ini. Lalu yang kedua ada laporan gejala. Ini data-data gejala yang sudah disimpan. Mencetak laporan data gejala. Yang selanjutnya adalah laporan keputusan atau rule. Ini adalah laporan keputusan yang sudah disimpan dalam database. Ini untuk cetak laporan sistem pakar untuk data keputusan. Yang terakhir ialah riwayat diagnosa. Pakar juga bisa melihat semua riwayat yang telah dilakukan user dalam mendiagnosa kerusakan yang telah terjadi dan juga dapat mencetaknya. Selanjutnya kita akan melakukan diagnosa dari data-data yang sudah kita masukkan yang tadi. Masuk ke diagnosa kerusakan, pilih gejala yang tadi telah dimasukkan, pemanasan berlebihan pada kabel, peningkatan debu dalam ruangan, peningkatan konsumsi energi, dan kipas tidak berfungsi atau berputar lambat. Lalu cek kerusakan. Dan kerusakan diagnosa berhasil disimpan. Nama kerusakan kipas. Kerusakan pada kipas. Dan akan tersimpan di hasil diagnosa tersebut. Itulah demonstrasi saya tentang aplikasi untuk menentukan kerusakan pada AC atau penyejuk ruangan dengan menggunakan metode forward chaining. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.